Di sebuah sudut kota Malang, sebuah toko sembako kecil menjadi saksi hancurnya sebuah rumah tangga. Seorang suami bekerja sejak subuh demi keluarga. Seorang istri merasa kesepian dan kurang diperhatikan. Lalu datang seorang sales yang hadir setiap minggu, membawa perhatian yang lama hilang. Awalnya hanya obrolan, lalu jadi rahasia, hingga akhirnya berubah menjadi pengkhianatan yang terbuka. Kepercayaan runtuh, harga diri jatuh di depan umum, dan penyesalan datang saat semuanya sudah terlambat. Inilah kisah tentang perhatian yang salah arah dan pilihan yang mengubah hidup selamanya. Pagi itu, suasana pasar di sudut kota Malang sudah ramai sejak subuh. Bau bawang merah, minyak goreng, dan beras karungan bercampur dengan suara ibu-ibu yang menawar harga. Di deretan ruko kecil yang catnya mulai mengelupas, berdiri sebuah toko sembako sederhana bernama Sumber Rejeki. Pemiliknya, Rudi, 38 tahun, pria pekerja keras yang hampir tak pernah terlihat duduk santai. Sejak pukul 5 pagi, ia sudah membongkar karung beras, menyusun kardus mie instan, dan menghitung stok gula. Di dalam toko, istrinya, Mira, 34 tahun, menjaga kasir. Mira dulu dikenal cantik saat masih gadis, kulitnya cerah, rambut panjangnya selalu diikat rapi. Tapi setelah 2 anak dan bertahun-tahun hidup pas-pasan, wajahnya terlihat lelah. Ia jarang tersenyum sekarang. "Bang, uang belanja anak minggu ini kurang," ucap Mira pelan tanpa menatap suaminya. Rudi menghela napas panjang. "Ya sabar, Mi, minggu ini banyak utang yang belum dibayar pelanggan." Jawaban itu selalu sama. Dan setiap kali mendengar kata sabar, hati Mira terasa makin kosong. Setiap hari Rabu siang, ada satu orang yang selalu datang ke toko mereka. Namanya Arman, 35 tahun, sales produk kebutuhan rumah tangga. Bajunya selalu rapi, wangi parfum mahal, sepatu mengilap. Senyumnya mudah membuat orang nyaman. Berbeda dengan Rudi yang selalu berkeringat dan bau solar dari mobil pick-up, Arman tampak seperti pria yang hidupnya teratur dan mapan. "Siang Bu Mira, seperti biasa saya bawakan promo terbaru," katanya suatu siang sambil menyodorkan katalog. Mira tersenyum kecil. "Mas Arman rajin sekali ya." "Kalau nggak rajin nanti kalah sama sales lain," jawab Arman sambil tertawa ringan. Percakapan mereka awalnya biasa saja, soal harga, diskon, sistem pembayaran. Tapi lama-lama Arman mulai menambahkan obrolan lain. "Capek ya jaga toko sendirian?" Mira terdiam sesaat. "Iya, tapi sudah biasa. Suami sering keluar kota. Ke pasar induk tiap subuh, pulangnya sore, kadang malam." Arman mengangguk pelan seolah memahami. Tatapannya lembut, terlalu lembut untuk sekedar hubungan bisnis. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mira merasa diperhatikan. Malam hari di rumah kontrakan mereka yang sederhana di pinggiran Malang, suasana terasa hambar. Rudi sibuk menghitung uang hasil jualan. Mira duduk menonton televisi tanpa fokus. "Besok aku ke pasar Gadang jam 4 pagi, kata Rudi tanpa menoleh. Mira tidak menjawab. "Mi, kamu dengar nggak?" "Iya," jawabnya singkat. Tak ada lagi obrolan ringan, tak ada cerita, hanya rutinitas. Mira menatap ponselnya, ada notifikasi WhatsApp. "Arman, Bu Mira, tadi lupa bilang, ibu kelihatan capek, jangan terlalu diforsir ya, kesehatan lebih penting." Jantung Mira berdetak sedikit lebih cepat. Ia tahu ini tidak salah, hanya pesan perhatian biasa, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang merasa hangat. Ia membalas singkat, "Hehe, makasih ya mas." Percakapan itu berlanjut, dari soal stok barang berubah jadi cerita kehidupan. Seminggu kemudian, Arman datang lebih lama dari biasanya. Ia duduk di kursi plastik dalam toko, Rudi sedang pergi mengambil barang. Mira dan Arman tertawa kecil membahas pelanggan yang suka berutang. Tanpa mereka sadari, Butatik tetangga toko yang terkenal cerewet memperhatikan dari kejauhan. "Tumben salesnya lama banget," gumamnya. Sore itu gosip kecil mulai beredar. Katanya Mira sekarang sering ngobrol sama sales ganteng itu. Rudi mah kerja terus, nggak tahu apa-apa. Kabar itu pelan-pelan menyebar seperti asap tipis. Rudi bertanya dengan nada biasa. "Tadi Arman datang?" "Iya," jawab Mira santai. "Lama?" "Ya biasa aja." Rudi mengangguk, tapi ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Ia memang percaya pada istrinya,
Tapi bayangan Arman yang rapi dan percaya diri membuatnya sedikit minder. Rudi sadar ia hanya pria lulusan SMP yang hidup dari untung tipis toko kecil. Sedangkan Arman, mobilnya bagus, gajinya tetap, penampilannya menarik. Rudi menepis pikiran itu. Ah, nggak mungkin, gumamnya dalam hati. Perhatian yang berubah arah. Minggu kemudian, Arman datang membawa 2 gelas kopi dari kafe dekat alun-alun Kota Malang. Saya lewat sana tadi, sekalian beliin, katanya ringan. Mira terkejut. Mas, nggak usah repot-repot. Nggak repot kok. Mira menerima kopi itu. Tangannya sedikit bersentuhan dengan tangan Arman. Sentuhan singkat, tapi cukup membuat suasana berubah. Saat itulah batas yang seharusnya dijaga mulai terasa tipis. Mira kembali menerima pesan. Arman, kalau suatu hari ibu capek dengan semuanya, ibu boleh cerita ke saya. Mira menatap layar ponsel lama sekali. Di kamar sebelah, Rudi sudah tertidur kelelahan. Hujan turun pelan di luar rumah. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahannya, Mira merasa ada dunia lain yang menunggu di luar rutinitasnya. Ia membalas, terima kasih mas. Pesan sederhana, tapi menjadi awal dari sesuatu yang tak akan pernah sama lagi. Sejak pesan terakhir malam itu, hubungan Mira dan Arman berubah pelan-pelan. Awalnya hanya soal stok barang, lalu tentang keluhan pelanggan, kemudian tentang kehidupan pribadi. Setiap pagi setelah Rudi berangkat ke pasar Gadang sebelum subuh, Mira membuka toko dengan perasaan berbeda. Tangannya memang menyusun beras dan minyak, tapi pikirannya menunggu satu hal. Notifikasi dari Arman. Dan hampir selalu ada. Pagi, Bu Mira. Sudah buka toko? Semoga hari ini laris ya. Jangan lupa sarapan. Hal-hal kecil yang tak pernah lagi ia dengar dari suaminya. Obrolan yang makin dalam. Suatu siang, Arman datang lebih awal dari biasanya. Rudi sedang mengantar pesanan ke pelanggan grosir. Toko sepi. Arman berdiri di depan rak sabun cuci, pura-pura mengecek stok. Bu Mira kelihatan beda hari ini, katanya pelan. Beda gimana? Lebih cerah. Mira tertawa kecil, pipinya memerah. Sudah lama ia tak dipuji seperti itu. Mas bisa aja. Arman menatapnya lebih lama dari seharusnya. Suami ibu beruntung. Kalimat itu membuat suasana mendadak sunyi. Mira menunduk. Ah, biasa saja mas. Untuk pertama kalinya Mira mulai menceritakan isi hatinya. Tentang Rudi yang sibuk, tentang malam-malam tanpa obrolan, tentang rasa lelah yang ia pendam sendiri. Arman mendengarkan tanpa menyelah. Sesekali mengangguk, sesekali menghela nafas, seolah ikut merasakan. Dan disitulah batas pertama benar-benar runtuh. Malam harinya Rudi memperhatikan sesuatu. Kok sekarang kamu sering pegang HP? Tanyanya ringan. Lagi banyak orderan barang? Jawab Mira cepat. Itu bohong pertamanya. Rudi mengangguk saja. Ia memang bukan tipe suami yang curiga berlebihan. Ia percaya. Justru kepercayaan itulah yang membuat Mira merasa bersalah, sekaligus bebas. Setiap kali ponsel berbunyi, ia pergi ke dapur atau kamar mandi untuk membalas. Arman, kalau ibu terus diperlakukan biasa saja, nanti saya bisa cemburu sama suaminya. Mira membaca pesan itu berkali-kali. Jantungnya berdebar. Ada rasa takut, tapi juga ada rasa yang sulit ia tolak. Sentuhan yang tak sengaja. Hari Rabu berikutnya hujan deras mengguyur Malang sejak siang. Jalanan becek, toko sepi pembeli. Arman datang dengan jaket basah. Wah, hujannya nggak berhenti-berhenti, katanya sambil melepas helm. Mira mengambilkan handuk kecil. Nih, lap dulu. Saat Arman menerima handuk itu, tangannya sengaja menggenggam tangan Mira sedikit lebih lama. Kali ini bukan sekadar tidak sengaja. Mira terdiam. Ia tidak menarik tangannya cepat-cepat. Tatapan mereka bertemu. Di luar, suara hujan menutup kesunyian yang terlalu tebal. Bu Mira, suara Arman pelan, hampir berbisik. Langkah kaki terdengar dari luar. Seorang pelanggan masuk, memecah momen itu. Mira buru-buru menjauh, tapi perasaan yang muncul barusan tak bisa dihapus begitu saja. Di warung sebelah, Bu Tatik kembali memperhatikan. Sales itu sekarang makin sering, bisiknya pada pelanggan lain. Suaminya tahu nggak ya? Isu mulai bergerak dari mulut ke mulut.
Rudi mulai merasakan saat seorang teman pasar bercanda. "Wah, toko kamu sekarang laris karena salesnya rajin banget ya." Rudi tertawa, tapi hatinya tidak sepenuhnya ringan. Jarak dalam rumah tangga. Rudi mencoba mengajak Mira bicara. "Mi, akhir-akhir ini kamu beda." "Beda gimana?" "Kamu kayak jauh." Mira tersinggung. "Aku capek, Bang. Urus toko, urus anak. Kamu pikir gampang?" Rudi terdiam. Ia tidak pernah pandai merangkai kata. Ia hanya ingin keluarga ini tetap utuh. Tapi tanpa ia sadari, istrinya sudah mulai menyimpan dunia kecil yang tak lagi melibatkannya. Rahasia yang mulai manis. Beberapa hari kemudian, Arman mengirim pesan. "Besok saya tidak cuma ke toko. Ada pameran produk di dekat alun-alun Kota Malang. Kalau ibu mau lihat, saya bisa temani." Mira menatap pesan itu lama sekali. Pergi keluar. Bukan sebagai istri Rudi, bukan sebagai penjaga toko, tapi sebagai wanita yang ditemani pria lain. Ia tahu ini salah, tapi rasa ingin dihargai lebih besar dari rasa takutnya. Ia mengetik pelan. "Jam berapa?" Begitu pesan terkirim, Mira sadar satu hal. Perhatian yang dulu terasa manis, kini telah berubah menjadi rahasia. Dan rahasia selalu membawa resiko. Di kamar yang gelap, Rudi terbangun tengah malam. Ia melihat Mira masih memegang ponsel dengan senyum tipis di wajahnya. Untuk pertama kalinya, perasaan tidak enak itu berubah menjadi curiga kecil. Sementara di luar, Kota Malang tetap tenang seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa sebuah rumah tangga kecil sedang mulai retak. Bukan karena kemiskinan, bukan karena kekerasan, tapi karena perhatian yang datang setiap minggu. Pesan itu terus terngiang di kepala Mira. Ada pameran produk, saya bisa temani. Seharian ia gelisah. Tangannya tetap melayani pembeli, tapi pikirannya sibuk menimbang-nimbang. Pergi atau tidak? Ini bukan lagi sekadar obrolan di toko. Ini keluar bersama, berdua. Sore itu, saat Rudi pulang lebih cepat karena barang di pasar habis, Mira mendadak membuat alasan. "Bang, besok aku mau ke kota sebentar. Ada supplier baru katanya buka promo." Rudi mengangguk polos. "Ya sudah, sekalian cari harga yang lebih murah." Kepercayaan itu lagi-lagi membuat hati Mira bergetar, tapi ia tetap melangkah. Pertemuan pertama. Mira berdandan lebih rapi dari biasanya. Bukan seperti penjaga toko, tapi seperti wanita yang ingin terlihat cantik. Ia memilih baju yang jarang dipakai, sedikit parfum, rambut digerai. Di dekat alun-alun Kota Malang, Arman sudah menunggu di dalam mobilnya. Saat Mira mendekat, Arman tersenyum lebar. "Wah, Bu Mira beda banget hari ini." Mira tersipu. "Ah, biasa aja." Bagi Arman, momen itu adalah kemenangan kecil. Bagi Mira, itu adalah langkah pertama melewati garis. Mereka berjalan menyusuri stan-stan pameran. Tapi pembicaraan bukan soal produk. "Kalau ibu dulu nggak nikah sama suami sekarang, kira-kira ibu bakal milih pria seperti apa?" tanya Arman tiba-tiba. Mira terdiam. Pertanyaan itu terlalu pribadi. "Saya nggak pernah mikir sejauh itu." Arman menatapnya lembut. "Kadang, hidup kasih kita pilihan terlalu cepat." Kalimat itu seperti racun manis. Mira mulai merasa dirinya dipahami, lebih dari sekedar istri yang menjaga toko. Sentuhan yang disengaja. Sore itu, mereka berteduh di bawah kanopi kafe kecil tak jauh dari alun-alun. Angin dingin membuat Mira menggigil. Tanpa banyak bicara, Arman melepas jaketnya dan menyampirkannya ke bahu Mira. "Mas, nanti kamu kedinginan." "Gak apa-apa." Tatapan mereka bertemu. Kali ini tidak ada pelanggan, tidak ada rak sembako, tidak ada alasan bisnis. Hanya dua orang yang sama-sama tahu ini sudah berbeda. Tangan Arman perlahan menggenggam tangan Mira. Mira tidak menolak. Itu bukan lagi sentuhan tak sengaja. Itu pilihan. Di saat yang sama, Ruby di toko merasa gelisah tanpa alasan jelas. Ia mencoba menelpon Mira. Tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Masih tidak.
Kemana sih? Gumamnya. Rudi memang jarang curiga, tapi hari itu hatinya tak tenang. Sementara itu, ponsel Mira bergetar di dalam tas. Ia melihat nama Rudi muncul di layar. Jantungnya berdegup keras. "Aku harus angkat," katanya panik. Arman menahan tangannya pelan. "Tenang saja, bilang saja lagi lihat-lihat barang." Mira menarik nafas, lalu mengangkat telepon. "Mi, lama banget." Suara Rudi terdengar biasa, tapi ada nada bertanya. "Masih di tempat supplier, Bang. Rame banget." Itu bohong kedua, dan kali ini terasa lebih berat. Rasa bersalah yang tertutup nafsu perhatian. Sepulang dari pertemuan itu, Mira duduk sendirian di kamar. Ia menatap cermin. Wajahnya terlihat berbeda. Ada rasa bersalah, tapi juga ada senyum tipis yang tak bisa ia sembunyikan. Ponselnya berbunyi. "Arman, hari ini saya senang banget bisa bareng ibu. Jujur, saya nggak cuma anggap ibu sebagai pelanggan." Mira membaca pesan itu berulang-ulang. Ia tahu ini berbahaya, tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa diinginkan. Kecurigaan yang mulai tumbuh. Malam itu, Rudi memperhatikan jaket asing tergantung di kursi. "Ini jaket siapa?" Mira terdiam sepersekian detik terlalu lama. "Oh, tadi hujan, aku pinjam dari supplier." "Supplier laki-laki?" "Iya, banyak kok orang di sana." Rudi menatap istrinya lama. Ia ingin percaya. Ia memang selalu percaya. Tapi kini ada sesuatu yang berubah di mata Mira. Sesuatu yang tak lagi ia kenal. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Arman datang ke toko seperti biasa. Tapi suasananya berbeda. Saat Rudi keluar sebentar ke belakang, Arman berbisik pelan. "Saya kangen kemarin." Mira menelan ludah. "Mas, jangan di sini." Arman tersenyum tipis. "Berarti di tempat lain boleh." Kalimat itu membuat nafas Mira tercekat. Ia tidak menjawab, tapi diamnya bukan lagi penolakan. Di luar toko, Butatik melihat Arman keluar dengan senyum puas. Di dalam, Mira berdiri mematung. Sementara Rudi, tanpa sadar, sedang berdiri di ambang kenyataan yang akan menghancurkan hidupnya. Pertemuan di luar toko itu bukan sekedar jalan-jalan. Itu adalah awal dari pengkhianatan yang tak lagi bisa disebut tidak sengaja. Dan ketika batas sudah dilanggar sekali, biasanya akan jauh lebih mudah melangkah lebih jauh. Sejak pertemuan di pusat kota itu, Mira dan Arman tak lagi canggung. Pesan mereka semakin berani. Panggilan berubah dari Bu Mira menjadi Mira. Obrolan tak lagi soal stok barang, tapi soal rindu. Dan seperti api kecil yang ditiup angin, gosip pun mulai membesar. Di warung kopi dekat toko, Butatik kembali membuka cerita. "Aku lihat sendiri loh mereka di kota, bukan cuma di toko." Seorang ibu lain membelalakan mata. "Serius? Sama sales itu?" "Iya, hujan-hujanan bareng." Berita itu bergerak cepat. Dari satu pembeli ke pembeli lain, dari pasar ke lingkungan rumah. Tak lama, seorang kenalan Ruby di pasar menepuk bahunya sambil bercanda setengah serius. "Ruth, istrimu sekarang sering keluar ya? Hati-hati loh sama sales keliling." Rudy tersenyum kaku. Dadanya terasa tidak nyaman. Perubahan yang terlihat. Di rumah, kini Mira lebih sering tersenyum sendiri saat membaca ponsel. Rudy memperhatikan. "Mi, akhir-akhir ini kamu sering banget pegang HP. Lagi banyak promo dari supplier?" "Supplier atau Arman?" Pertanyaan itu keluar begitu saja. Mira terdiam. "Apa maksudmu?" "Jadi kamu percaya gosip? Kamu nggak percaya aku?" Rudy terpukul. Ia tidak ingin jadi suami yang posesif, tapi ia juga tidak ingin jadi suami yang bodoh. "Aku cuma tanya baik-baik." "Kalau cuma tanya, jangan pakai nada curiga." Perdebatan kecil itu menjadi pertengkaran pertama mereka dalam waktu lama. Dan untuk pertama kalinya, Rudy tidur membelakangi istrinya. Hari Rabu berikutnya, Arman datang lagi. Rudy sengaja tidak pergi ke pasar. Ia ingin melihat sendiri.
Arman tetap datang dengan percaya diri. "Siang, Pak Rudi," sapanya ramah. "Siang," jawab Rudi datar. Mira bisa merasakan ketegangan di udara. Saat Rudi pura-pura menyusun barang di belakang, ia mengawasi lewat celah rak. Ia melihat Arman berbicara lebih dekat dari biasanya. Terlalu dekat. Tangan mereka tak bersentuhan, tapi bahasa tubuh tak bisa berbohong. Darah Rudi mulai mendidih. Begitu Arman pergi, Rudi langsung bertanya, "Kamu ada apa sama dia? Apa-apaan sih kamu? Kenapa harus dekat-dekat begitu? Kamu lebay." Rudi meninggikan suara, sesuatu yang jarang ia lakukan. "Aku ini suamimu." Mira membalas tak kalah keras. "Dan aku capek cuma dianggap penjaga toko." Kalimat itu seperti tamparan. Rudi terdiam. Selama ini ia pikir ia sudah bekerja keras demi keluarga, tapi bagi Mira itu tidak cukup. Arman semakin berani. Malamnya, Arman mengirim pesan. "Saya nggak suka lihat kamu dimarahin. Kalau kamu mau hidup yang lebih tenang, kamu tahu saya selalu ada." Mira membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ia tahu Arman mulai mengarahkan semuanya. Dan anehnya, sebagian dirinya merasa nyaman dengan pilihan itu. Beberapa hari kemudian, Rudi memutuskan sesuatu. Ia mengikuti Mira diam-diam saat istrinya bilang ingin menemui supplier. Dengan motor tuanya, Rudi menjaga jarak. Ia melihat Mira berhenti di sebuah kafe kecil tidak jauh dari pusat kota. Tak lama, mobil Arman datang. Rudi mematung. Dari kejauhan, ia melihat istrinya masuk ke dalam kafe bersama pria itu. Tangannya mengepal di atas stang motor. Hatinya berteriak ingin masuk dan menghajar semuanya. Tapi kakinya terasa berat. Ia belum punya bukti jelas. Ia masih berharap mungkin ini hanya salah paham. Namun dari balik kaca kafe, ia melihat mereka duduk berhadap-hadapan terlalu dekat, tertawa terlalu lepas. Dan di satu momen, Arman menggenggam tangan Mira di atas meja. Jelas, tanpa ragu. Api cemburu yang selama ini hanya bara, kini menyala. Rudi pulang lebih dulu. Wajahnya pucat. Saat Mira pulang beberapa jam kemudian, ia mendapati suaminya duduk diam di ruang tamu tanpa menyalakan lampu. "Dari mana?" tanya Rudi pelan. "Dari supplier." Suasana hening. Rudi menatap istrinya dengan mata yang berbeda. "Aku lihat kamu di kafe." Wajah Mira langsung pucat. Dan untuk pertama kalinya, kebohongan yang ia bangun mulai runtuh satu persatu. Di luar rumah kecil itu, malam-malam terasa biasa saja. Tapi di dalamnya, perang dingin telah resmi dimulai. Kalimat itu masih menggantung di udara. "Aku lihat kamu di kafe." Wajah Mira pucat, tangannya dingin, tapi anehnya, ia tidak langsung menangis seperti yang Rudi bayangkan. "Kamu ngikutin aku." Suaranya justru terdengar menantang. Rudi terdiam sesaat. "Aku cuma mau tahu yang sebenarnya." "Itu cuma ketemu supplier." "Supplier pegangan tangan?" Suasana ruang tamu mendadak seperti medan perang. Anak-anak mereka yang mendengar suara keras hanya berani mengintip dari balik pintu kamar. Mira merasa sudutnya terpojok. Dan ketika seseorang terpojok, kadang ia memilih menyerang. "Kalau kamu nggak pernah bikin aku merasa sendirian, semua ini nggak akan terjadi." Kalimat itu seperti pisau yang ditancapkan tepat di harga diri Rudi. Rudi selama ini merasa dirinya suami yang bertanggung jawab. Ia bangun sebelum subuh. Ia jarang nongkrong. Semua waktunya untuk toko dan keluarga. Tapi kini ia justru dituduh penyebab semuanya. "Jadi kamu salahkan aku?" Suaranya bergetar. Mira tidak menjawab. Dan diamnya adalah pengakuan yang tak perlu kata-kata. Malam itu Rudi tidur di ruang tamu. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah. Keesokan harinya, Arman tetap datang ke toko seperti biasa. Tapi kali ini, Rudi berdiri tepat di depan pintu. Tatapan mereka bertemu, tidak ada lagi senyum ramah. "Saya cuma kerja, Pak."
kata Arman tenang. Rudi mendekat selangkah. Kerja atau ganggu rumah tangga orang? Beberapa pembeli mulai memperhatikan. Arman tetap tenang, bahkan tersenyum tipis. Kalau rumah tangganya kuat, nggak mungkin gampang terganggu. Kalimat itu seperti tamparan di depan umum. Mira yang mendengar dari dalam langsung keluar. Sudah bang, jangan bikin malu. Bukan membela suami, justru menenangkan pria lain. Dan disitulah harga diri Rudi benar-benar jatuh. Gosip jadi aib. Setelah kejadian itu, pasar ramai membicarakan mereka. Rudi hampir berantem sama sales, istrinya malah bela salesnya. Toko yang dulu ramai mulai sepi pembeli. Orang datang bukan untuk belanja, tapi untuk memastikan gosip itu benar. Bu Tatik kini tak perlu lagi berbisik. Cerita sudah jadi tontonan. Malamnya, Mira menerima pesan dari Arman. Kalau kamu terus diperlakukan seperti itu, kamu nggak pantas bertahan. Saya serius sama kamu. Mira membaca dengan hati campur aduk. Ia mulai membayangkan hidup baru, tanpa toko sempit, tanpa pertengkaran. Arman bahkan mulai berbicara tentang masa depan. Saya bisa buka usaha sendiri, kamu nggak perlu capek jaga toko. Janji-janji itu terdengar indah, dan Mira mulai berani melawan lebih terang-terangan. Ketika Rudi mencoba mengambil ponselnya, Mira menepis. Ini privasi. Kita suami istri. Bukan berarti kamu bisa kontrol semuanya. Kata-kata itu membuat jarak makin melebar. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Arman datang lagi, dan kali ini Mira tidak lagi menjaga jarak. Ia berbicara lebih akrab. Tertawa lebih keras. Rudi yang melihat tak lagi menahan diri. Ia menarik kerah baju Arman di depan toko. Kamu pikir aku nggak tahu semua? Beberapa orang langsung memisahkan. Arman mendorong tangan Rudi. Kalau istri kamu pilih saya, itu bukan salah saya. Kalimat itu terdengar jelas oleh semua orang. Mira membeku. Ucapan itu seperti membuka semua rahasia tanpa sisa. Orang-orang berbisik semakin keras. Harga diri Rudi hancur di depan umum. Ia bukan hanya suami yang dikhianati, ia suami yang dipermalukan. Rudi duduk sendirian di toko yang mulai sepi. Ia melihat rak-rak yang dulu ia bangun dengan susah payah. Ia teringat saat pertama kali menikah dengan Mira, saat mereka masih tertawa walau uang pas-pasan. Air matanya jatuh pelan. Di kamar, Mira juga tidak benar-benar tenang. Karena untuk pertama kalinya, Arman menunjukkan sisi yang berbeda. Terlalu percaya diri, terlalu berani mengklaim. Apakah itu cinta atau hanya ambisi? Rumah kecil itu kini terasa asing bagi keduanya. Tak ada lagi kehangatan, tak ada lagi rasa aman. Hanya ego, gengsi, dan luka yang terbuka. Perselingkuhan yang dulu sembunyi kini hampir terang-terangan. Dan ketika harga diri seorang suami sudah diinjak di depan banyak orang, biasanya badai yang datang berikutnya jauh lebih besar. Sejak keributan di depan toko itu, semuanya berubah. Toko Sumber Rejeki tak lagi seramai dulu. Beberapa pelanggan memilih belanja di tempat lain. Bukan karena harga, tapi karena malu ikut jadi bahan tontonan. Rudi kini jarang bicara. Ia tetap bangun sebelum subuh, tetap pergi ke pasar. Tapi wajahnya keras. Tidak ada lagi sapa hangat untuk Mira. Di sisi lain, Mira merasa semakin terpojok di rumahnya sendiri. Dan Arman semakin berani. Rudi mulai mengumpulkan bukti. Rudi bukan lagi pria yang hanya diam dan menahan sakit. Diam-diam ia memeriksa ponsel lama Mira yang masih tersambung ke email keluarga. Dari sana, ia menemukan jejak pesan yang belum terhapus. Kata-kata mesra, janji bertemu, kalimat aku rindu. Tangannya gemetar. Dunia yang ia bangun bertahun-tahun ternyata runtuh, bukan karena utang, bukan karena bangkrut, tapi karena pengkhianatan. Ia tidak langsung marah. Ia menyimpan semuanya. Untuk pertama kalinya, Rudi berpikir tentang perceraian. Keputusan yang mengejutkan.
Malam itu, Rudi berbicara dengan suara datar. Kita selesaikan saja. Mira terdiam. Selesaikan apa? Aku nggak mau hidup begini. Kalau kamu pilih dia, aku lepaskan. Kalimat itu membuat Mira tercekak. Selama ini ia berpikir Rudi akan terus bertahan, terus memohon, terus memaafkan. Tapi kini suaminya terlihat berbeda. Lebih dingin, lebih tegas. Kamu serius mau cerai? Suara Mira mulai bergetar. Aku lebih takut hidup tanpa harga diri. Kalimat itu menusuk hati Mira lebih dalam daripada bentakan. Dengan hati campur aduk, Mira menemui Arman keesokan harinya di sebuah kafe dekat pusat kota. Aku mungkin bakal cerai, katanya pelan. Arman terdiam beberapa detik. Lalu ia bertanya, cepat. Mira mengerutkan kening. Maksudnya? Ya, prosesnya lama kan. Soalnya aku juga harus mikir. Mikir apa? Arman menghela napas. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak terdengar seperti pria penuh janji. Aku nggak pernah bilang mau nikah cepat, Mira. Kita jalanin dulu saja. Jantung Mira seperti jatuh ke lantai. Bukannya kamu bilang serius? Serius itu beda sama buru-buru. Semua kata-kata manis yang dulu terasa indah, kini terdengar kosong. Beberapa hari kemudian, kebenaran lain muncul. Bu Tatik tanpa sengaja memberitahu Mira sesuatu. Sales itu bukannya sudah punya tunangan ya di Surabaya. Mira membeku. Tanpa banyak bicara, ia mencari tahu sendiri. Dan benar, di media sosial Arman ada foto lama bersama seorang wanita. Komentar-komentarnya menunjukkan hubungan yang bukan sekedar teman. Mira langsung mengirim pesan. Kamu sudah tunangan? Balasan Arman lama sekali. Itu urusan lama. Kamu jangan percaya gosip. Tapi kali ini, Mira tidak lagi sebodoh sebelumnya. Ia mulai melihat pola. Arman selalu datang seminggu sekali. Memberi perhatian secukupnya, menghilang saat situasi memanas. Ia bukan pria penyelamat. Ia hanya pria yang menikmati perhatian istri orang. Penyesalan yang terlambat. Mira duduk sendirian di dapur. Anak-anak sudah tidur. Rudi duduk di ruang tamu, memandangi berkas-berkas yang baru ia ambil dari kantor pengacara. Ini suratnya, kata Rudi tanpa emosi. Air mata Mira akhirnya jatuh. Bang, kita nggak bisa baikan. Rudi menatapnya lama. Waktu kamu pilih dia, kamu nggak mikir soal itu. Kalimat itu membuat Mira sadar. Perhatian yang ia cari ternyata bukan cinta. Dan keputusan yang ia ambil mungkin sudah tak bisa dibalik. Kini semuanya terang. Rudi sudah siap melepaskan. Arman mulai menjauh. Dan Mira berdiri di tengah, kehilangan dua-duanya. Keputusan yang dulu terasa membebaskan, kini berubah jadi hukuman. Di kota Malang yang tetap sibuk seperti biasa, sebuah keluarga kecil perlahan menuju akhir yang tak pernah mereka bayangkan. Pagi itu udara Malang terasa dingin, tapi bukan karena cuaca. Rudi dan Mira duduk berjauhan di ruang tunggu pengadilan agama. Tak ada lagi percakapan, tak ada lagi tatapan penuh harap. Yang ada hanya dua orang yang pernah saling mencintai, kini berdiri sebagai pihak berlawanan. Beberapa tetangga yang entah bagaimana tahu jadwal sidang ikut datang. Mereka berbisik pelan. Aib yang dulu hanya gosip pasar, kini menjadi perkara resmi. Saat sidang dimulai, Rudi menyerahkan bukti. Cetakan pesan, foto pertemuan di kafe, riwayat transfer kecil yang tak pernah ia ketahui. Ruang sidang terasa sunyi. Hakim bertanya pada Mira dengan suara tegas namun tenang. Apakah benar saudari menjalin hubungan dengan pria lain saat masih berstatus istri sah? Mira tak lagi bisa mengelak. Air matanya jatuh. Iya. Satu kata itu cukup untuk menghancurkan segalanya.
Di luar ruang sidang, bisik-bisik semakin liar. Mira sempat berharap Arman datang, setidaknya untuk menunjukkan tanggung jawab. Tapi pria itu tak pernah muncul. Pesan terakhirnya hanya singkat. "Maaf, aku nggak bisa ikut campur urusan hukum kamu." Nomornya kemudian sulit dihubungi. Media sosialnya tak lagi aktif. Mira akhirnya sadar. Ia telah mempertaruhkan rumah tangganya untuk pria yang bahkan tak berani berdiri di sampingnya saat ia jatuh. Di luar gedung, Rudi berdiri sendirian. Beberapa orang mendekat, pura-pura memberi simpati. "Yang sabar ya, Rud." Tapi Rudi tahu, sebagian dari mereka menikmati cerita ini. Ia merasa malu. Namun anehnya, di balik rasa malu itu, ada sedikit kelegaan. Setidaknya sekarang semuanya jelas. Ia tak lagi hidup dalam kebohongan. Dampak yang nyata. Setelah sidang pertama, dampaknya langsung terasa. Toko makin sepi. Beberapa pelanggan terang-terangan berkata, "Takut dosa belanja di tempat orang selingkuh." Kalimat itu seperti cambuk bagi Mira. Anak-anak mereka mulai bertanya, "Kenapa ayah dan ibu sering ke kantor itu?" Mira tak sanggup menjawab. Rudi hanya berkata singkat, "Doakan saja yang terbaik." Beberapa minggu kemudian, kabar tentang Arman sampai ke telinga Mira. Ia dipindahkan dari wilayah Malang karena laporan dari beberapa toko lain tentang sikapnya yang tidak profesional. Bahkan tunangannya di luar kota membatalkan pernikahan setelah mengetahui kabar perselingkuhan itu. Arman kehilangan lebih dari sekedar hubungan. Ia kehilangan reputasi. Namun bagi Mira, kabar itu tak membawa kepuasan. Karena kerusakan di rumahnya sudah terlanjur nyata. Putusan yang mengakhiri. Saat sidang berikutnya, keputusan dijatuhkan. Perceraian dikabulkan. Hak asuh anak dibagi dengan kesepakatan. Tak ada teriakan. Tak ada drama berlebihan. Hanya dua tanda tangan yang mengakhiri bertahun-tahun kebersamaan. Saat keluar dari ruang sidang, Mira menatap Rudi. "Maafkan aku." Rudi menatap balik dengan mata lelah. "Aku sudah memaafkan, tapi aku nggak bisa melupakan." Kalimat itu bukan marah, bukan benci, tapi kenyataan. Kini mereka berjalan ke arah berbeda. Rudi pulang ke rumah kontrakan yang terasa lebih sepi, tapi hatinya sedikit lebih ringan. Mira pulang dengan beban yang tak terlihat, tapi terasa berat di dada. Aib yang dulu ia sembunyikan kini sudah jadi pelajaran terbuka. Karma tak selalu datang dalam bentuk petir yang menyambar. Kadang ia datang perlahan, mengambil satu demi satu yang kita anggap pasti. Setelah putusan perceraian itu, semuanya terasa sunyi. Rumah yang dulu penuh suara anak-anak dan aroma masakan pagi, kini terbagi dua. Rudi tetap tinggal di kontrakan lama bersama anak-anak. Mira pindah ke rumah kos sederhana tak jauh dari pasar. Tak ada lagi pertengkaran. Tak ada lagi pesan rahasia. Tak ada lagi drama. Yang ada hanya konsekuensi. Hidup baru yang tak mudah. Rudi mencoba bangkit. Ia mengecat ulang papan toko sumber rezeki yang sempat kusam. Ia mulai memperbaiki hubungan dengan pelanggan. Ia tak banyak bicara soal masa lalunya. Orang-orang tetap bergosip, tapi lama-lama mereka bosan sendiri. Pelan-pelan, pembeli kembali datang. Bukan karena iba, tapi karena Rudi tetap jujur dan bekerja keras. Ia mungkin kehilangan istri, tapi ia tidak kehilangan harga dirinya. Sementara itu, hidup Mira jauh dari bayangan indah yang dulu dijanjikan Arman. Tak ada usaha baru, tak ada kehidupan lebih mapan. Bahkan Arman benar-benar menghilang dari hidupnya. Nomornya tak aktif, pesannya tak pernah dibalas lagi. Beberapa minggu kemudian, Mira mendengar kabar bahwa Arman sudah bekerja di luar kota. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Mira akhirnya sadar. Ia bukan satu-satunya. Ia hanya salah satu.
Dan untuk pria seperti itu, perhatian hanyalah permainan. Pertemuan tanpa status. Suatu sore, Mira datang menjemput anak-anak. Ia berdiri canggung di depan toko yang dulu ia jaga setiap hari. Rudy keluar membawa tas sekolah anak mereka. Tatapan mereka bertemu. Tak ada kebencian, tapi juga tak ada kehangatan. "Anak-anak sudah makan?" kata Rudy datar. "Iya, makasih." Sunyi sesaat. Mira ingin mengatakan banyak hal. Ingin memutar waktu. Ingin kembali ke hari sebelum pesan pertama itu dikirim. Tapi waktu tak pernah berjalan mundur. Penyesalan yang terlambat. Malam itu di kamar kosnya, Mira menangis sendirian. Ia teringat momen-momen kecil yang dulu ia anggap biasa. Rudy yang bangun subuh tanpa mengeluh. Rudy yang tetap membawa gorengan kecil saat pulang. Rudy yang diam tapi setia. Semua itu dulu terasa kurang. Kini justru terasa sangat berharga. Ia sadar yang ia cari bukan cinta baru. Ia hanya haus perhatian. Dan karena satu kebutuhan itu, ia menghancurkan segalanya. Dampak terbesar bukan pada mereka berdua, tapi pada anak-anak. Anak sulung mereka pernah berkata pelan pada Mira, "Kenapa ibu nggak tinggal sama ayah lagi?" Pertanyaan sederhana yang tak punya jawaban mudah. Mira hanya bisa memeluk dan berkata, "Kadang orang dewasa salah mengambil keputusan." Dan kalimat itu terasa seperti hukuman yang harus ia ulang setiap hari dalam hati. Hidup yang tak lagi sama. Beberapa minggu berlalu, Rudy mulai terlihat lebih tenang. Ia fokus pada anak-anak dan toko. Hidupnya sederhana, tapi stabil. Mira bekerja membantu di toko orang lain. Ironisnya, ia kini hanya pegawai, bukan pemilik. Setiap kali melihat pasangan suami istri berbelanja bersama, hatinya terasa perih. Ia belajar satu hal yang mahal harganya. Perhatian dari orang lain terasa manis, sampai kita sadar apa yang harus dibayar untuk mendapatkannya. Di sudut kota Malang yang tetap sibuk seperti biasa, kisah mereka perlahan dilupakan orang. Tapi bagi Rudy dan Mira, hidup tak akan pernah benar-benar sama. Rumah tangga yang dulu runtuh bukan karena kekurangan uang, bukan karena kekerasan, tapi karena celah kecil yang dibiarkan terbuka, dan seseorang yang masuk tepat di saat yang salah. Perselingkuhan itu mungkin sudah berakhir, namun penyesalan akan tinggal lebih lama dari siapapun.